selaku teman-teman dalam hal karya dan kewirausahaan. Kita berbincang-bincang bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik, terutama dalam mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan mampu berkolaboratif dalam kewirausahaan. Berkolaboratif dalam hal ini bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik sehingga potensi yang ada pada peserta didik itu terutama dalam hal kewirausahaan sehingga mereka bisa terutama di kelas 12 ya Bu Dewi. Kalau di materi saya ada namanya kita membuat olahan makanan khas daerah. Misalnya saya ajarkan mereka bagaimana cara mereka membuat peyek. Dari kegiatan itu kemudian kita bisa pasarkan peyek itu di masyarakat, kita jual kepada masyarakat toh. Jadi di situ unsur kewirausahaan kan ada, jadi mereka mendapatkan income dari itu toh, mendapatkan uang lah istilahnya begitu, untuk mereka bisa maju lagi, berinovasi lagi ke yang lain, menu yang lain. Ya memang dalam hal makanan khas dari setiap daerah itu perlu kita kembangkan, baik dari segi dari makanannya maupun mungkin dalam hal ini kita bisa dikembangkan dari bahasanya lagi, dan itu adalah ciri khas dari setiap daerah. Terima kasih Bu Edi. Mungkin dari Bu Ana bagaimana? Iya, kalau dari saya belajar mulai itu pertanian Pak. Jadi kami menggunakan bahan dan juga alat yang seadanya di sekolah ini. Dalam hal kami membudidayakan tanaman rica, cabai itu. Jadi kami menggunakan, walaupun tidak ada lahan, kami menggunakan polybag alat untuk membudidayakan tanaman tersebut. Jadi saya berharap itu anak-anak atau siswa nanti juga bisa mempraktekannya di rumah agar budidaya tanaman rica itu juga menjadi lebih baik ya, dengan alat dan bahan yang sederhana. Oke, terima kasih Bu Ana. Dalam hal tanaman terkadang biasa kita terkendala dengan lahan, tapi dengan ide-ide kreatif yang kita berikan kepada anak-anak untuk dalam hal kewirausahaan, dalam hal pertanian, memang penting sekali kita memberikan pemahaman mereka, terutama dalam hal tanaman rica tadi. Mungkin kita tidak punya lahan, tetapi kita punya tidak bagaimana kreativitasnya anak-anak itu mengolah sehingga dia bisa menghasilkan. Terima kasih banyak Bu Ana. Mungkin dari Pak Hendrik. Terima kasih. Kalau prakarya dari kelas 11 itu tentunya kita harus membuat barang-barang bekas atau limbah yang sudah tidak dipakai bisa kita buat menjadi barang yang berharga. Misalnya limbah kertas, limbah plastik yang kita bikin dari bentuk bunga, ada juga dari hiasan dinding dan seterusnya. Jadi kita hanya menggunakan limbah, bagaimana caranya kita mengolah limbah itu menjadi salah satu bahan yang bisa dipasarkan. Sepertinya ada contohnya di sana. Ada bunga itu, ini sudah contohnya yang kita sudah bikin dari limbah-limbah itu, sehingga nantinya kalau ada pameran kita bisa pasarkan di situ. Terima kasih. Iya, terima kasih dari Pak Hendrik, luar biasa sekali bagaimana kita ini tentang bagaimana kita mengembangkan kreativitas yang ada pada ini, terutama dalam hal kewirausahaan. Tadi kita sudah bahas bagaimana anak itu mengolah barang-barang bekas, barang plastik sehingga mempunyai dari yang tidak bernilai menjadi sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih kembangkan lagi, kita lebih inovatifkan lagi
yang ada pada sore ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya pada siang hari ini. Siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa. Pada hari ini kita belajar di luar ya tentang bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Terutama yang kita lihat sekarang ini adalah media tanam tanah dan hidroponik ya. Dan inilah yang akan kita kembangkan nanti dalam prosesnya. Pertama yang ini dalam media tanam tanah ini ada hal-hal yang menarik yang kita lihat di sini termasuk tanaman sawi ya. Meskipun pada umumnya biasa itu kita menggunakan lahan, tetapi yang kita gunakan di sini adalah bagaimana bahan-bahan atau alat-alat misalnya plastik itu bisa kita gunakan dan menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam potensi-potensi yang ada di sekitar kita ini ya, termasuk media tanam tanah ini ada proses-prosesnya yang akan dan langkah-langkahnya yang akan kalian ketahui nanti. Mungkin Ibu Ritnel bisa jelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Kita melihat tanaman di depan ini dengan media tanam dari tanah yang kita taruh di pipa ya. Ini media tanam dari tanah dengan tanaman pakcoy. Itu pertama-tama disiapkan pembibitan dalam masa semainya itu selama 4 hari. Kemudian boleh terkena sinar matahari selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian setelah 3 minggu dia sudah bisa dipindahkan. Tanaman ke pertumbuhan dewasa itu sekitar 6 minggu dan sudah bisa dipanen. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ritnel. Adakah yang ditanyakan atau kurang jelas? Ya, Caroline. Ya. Bagaimana? Disiapkan wadah isi dengan tanah, kemudian campurkan dengan pupuk alami ya atau kotoran hewan. Itu baru bibitnya itu dihambur di situ. Kemudian dalam masa semainya itu dia ditutup. Nah, setelah 4 hari mengeluarkan daun sekitar 2-3 lembar. Setelah 2 minggu akarnya sudah kuat, sudah bisa dipindahkan pada media tanam dengan jumlah 1 batang itu 1 tempat media tanam. Iya, terima kasih dari Ibu Ritnel. Jadi mudah-mudahan nanti buka kreativitasnya kalian untuk kita semakin berpikir kritis dan selalu berkolaborasi ya. Dimanapun kita berada, kita selalu adalah bagaimana kita berpikir kritis, berkolaborasi bersama dengan teman-teman sehingga hal-hal yang luar biasa bisa tercipta, khususnya untuk dalam hal kewirausahaan ya. Jadi bukan cuma untuk dalam hal pertanian, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain juga. Misalnya dari plastik bisa kita rubah menjadi bunga, menjadi sesuatu yang pada umumnya tidak ternilai menjadi nilainya itu. Demikian pertemuan kita pada hari ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.